Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat. PowerPoint ini dibuat oleh Afifah Isaura, Della Hevita, Salsa Kevinska, dan Selvia Anissa dari kelas 12 IPS 2. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pemberdayaan masyarakat, yaitu suatu proses pembangunan yang mana masyarakatnya mempunyai inisiatif di dalam memulai proses kegiatan atau aktivitas sosial, di dalam memperbaiki situasi serta kondisi di diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian hanya bisa terjadi apabila masyarakat tersebut turut ikut berpartisipasi. Selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada Robinson pada tahun 1994. Menurutnya, pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreativitas, dan kebebasan bertindak. Yang kedua ada Russell Ehrlich dan Rivera pada tahun 1986. Definisi dari pemberdayaan masyarakat, terkhususnya pada komunitas yang operatif ini merupakan suatu respon yang esensial untuk kemudian bisa atau dapat mengikuti perubahan kehidupan ekonomi, politik bagi masyarakat yang terdapat di dalam kehidupannya. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan pemberdayaan di dalam masyarakat antara lain ialah sebagai berikut. Yang pertama, pemberdayaan di dalam masyarakat dibentuk guna potensi yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat itu dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat potensi. Yang ketiga, pemberdayaan dilakukan sebagai langkah meningkatkan modal sosial. Yang keempat, tujuan pemberdayaan di dalam masyarakat dilakukan guna membentengi masyarakat dari segala macam ketertindasan dalam aspek-aspek ekonomi. Selanjutnya ada ciri-ciri pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada community material, artinya setiap daerah memiliki potensi tersendiri yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan. Yang kedua ada community knowledge, artinya pemberdayaan bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan berbagai penyuluhan kesehatan yang menggunakan pendekatan community-based health education. Yang ketiga ada community technology, artinya teknologi sederhana di komunitas dapat digunakan untuk pengembangan program kesehatan, misalnya penyaringan air dengan pasir atau arang. Yang keempat ada community leader, artinya petugas kesehatan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat atau pemimpin terlebih dahulu. Yang kelima ada community organization, artinya organisasi seperti PKK, Karang Taruna, Majelis Taklim, dan lainnya merupakan potensi yang dapat dijadikan mitra kerja dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dan yang keenam ada community fund, artinya dana sehat atau jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat atau JPKM yang dikembangkan dengan prinsip gotong royong sebagai salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada konsep pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada proses. Proses yakni suatu pemberdayaan yang menekankan pada proses struktural kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya satu sama lainnya. Keberdayaan ini dibentuk dengan kerjasama dan saling mendorong antar kehidupan masyarakat. Yang kedua ada sekunder. Sekunder yakni suatu konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada proses menstimulasi dalam mendorong masyarakat untuk meningkatkan kemampuan atau keberdayaan melalui dialog yang interaktif antara pihak satu dengan lainnya yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Yang ketiga ada keberdayaan masyarakat. Keberdayaan masyarakat adalah konsep pemberdayaan yang dilakukan dengan menggali potensi serta kreativitas masyarakat dalam meningkatkan kemandiriannya. Langkah ini dilakukan setelah serangkaian dialog serta prosesi sosialisasi dilakukan. Selanjutnya ada prinsip. Yang pertama ada prinsip kesetaraan. Prinsip utama yang harus dipegang ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun ialah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Yang kedua ada partisipasi.
Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk sampai pada tingkat tersebut, perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, keswadayaan atau kemandirian. Prinsip keswadayaan ialah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, the have not, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit, the have little. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat material harus dipandang sebagai penunjang sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Yang keempat, berkelanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Selanjutnya, ada jenis-jenis. Menurut Pranarka dan Vidyandika, terdiri dari berbagai macam, antara lain sebagai berikut. 1. Sikap radikal. Sikap radikal adalah jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam upaya membentuk segala pembangunan dalam masyarakat melalui sistem kekuatan. Sistem ini bisa dipaksakan sebagai sistem paksaan yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat. 2. Sikap kebersamaan. Sikap kebersamaan adalah jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mengedepankan kebersamaan dalam masyarakat. Kebersamaan ini dilakukan dengan langkah akomodasi dari setiap kepentingan serta golongan dalam masyarakat. Yang ketiga, pendekatan dengan sistem gagasan. Jenis pemberdayaan masyarakat selanjutnya adalah sistem pemberdayaan yang mengedepankan pada gagasan sistem ini secara tidak langsung, stimulasi daripada memberikan power kepada powerless. Keadaan ini bisa dikomendir masyarakat melalui syarat interaksi sosial dalam masyarakat yang baik dan akhirnya menimbulkan integrasi kepentingan bersama. Berikutnya ada tahapan-tahapan. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahapan ini ada 2 tahapan yang harus dikerjakan. Pertama, penyimpangan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker. Dan kedua, penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif. Yang kedua, tahapan pengkajian atau assessment. Pada tahapan ini, yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini, petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan, field needs, dan juga sumber daya yang dimiliki klien. 3. Tahap pemformalisasi rencana aksi. Pada tahapan ini, agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Yang keempat, tahap pelaksanaan atau implementasi program atau kegiatan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antara petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini, karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan. 5. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal, dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mendirikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 6. Tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Berikutnya ada strategi. Yang pertama, pengetahuan dan pengertian tentang apa yang akan dikerjakan
sikap dan kemungkinan tanggapan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat, termasuk kecenderungan atau kemauan untuk melaksanakan rancangan yang dikehendaki. 3. Kemampuan sasaran atau halayak untuk melaksanakan cita-cita yang dikembangkan tersebut setelah dapat diterimanya. Selanjutnya, ada indikator hasil pemberdayaan masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan masyarakat, dapat menggunakan indikator sebagai berikut, yaitu input. Pertama, sumber daya manusia, yakni tokoh atau pemimpin masyarakat, baik tokoh formal maupun informal. 2. Besarnya dana yang digunakan, baik dana yang berasal dari kontribusi masyarakat setempat maupun dana yang diperoleh dari bantuan di luar masyarakat tersebut. 3. Bahan-bahan, alat-alat atau materi lain yang digunakan untuk menyokong kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Selanjutnya proses. 1. Jumlah penyuluhan kesehatan dilaksanakan. 2. Frekuensi dan jenis pelatihan dilaksanakan. 3. Jumlah tokoh masyarakat atau kader kesehatan yang dilatih sebagai motivator. 4. Pertemuan-pertemuan masyarakat dalam rangka perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai proses pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Dan proses pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidup melalui proses dialog. Contoh penguatan masyarakat dalam bidang pendidikan yang ada di Indonesia adalah misalnya berdirinya Kampung Inggris di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Desa ini sebenarnya adalah sebuah desa yang pada awal pendiriannya tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali yang berkembang di sana. Selama perjalanannya, nama Kampung Inggris diciptakan oleh Mr. Cullen. Sebagai pendiri dan pelopor kursus di desa Inggris, Bapak Cullen yang mendirikan Basic English Course memperkuat masyarakat di desa dengan melatih para tawanan perangnya untuk memfasilitasi pendidikan gratis. Hingga akhirnya keberadaan desa Inggris ini menjadi tempat dukungan masyarakat di seluruh Nusantara untuk belajar di Pare. Baik orang yang ingin mencari pekerjaan, orang yang ingin melanjutkan pendidikan, dan sebagainya. Contoh lain penguatan masyarakat di bidang ekonomi juga telah berhasil dilakukan di wilayah desa, terutama di daerah Magelang. Wilayah ini terletak di Jawa Tengah dan memiliki sistem pemberdayaan masyarakat yang mengajarkan masyarakat bagaimana mengelola blog dan menulis konten yang berkualitas. Lalu, siapakah pendiri Kampung Blogger ini? Pelopor atau pendiri Kampung Blogger ini adalah Subado Malik, salah satu alumni universitas paling terkenal di Jakarta. Dia bekerja dengan rajin untuk komunitas dengan mencetak hasil Google AdSense, penjualan online, dan banyak lagi. Apa sih tujuan dari pendirian Kampung Blogger ini? Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat di sana. Langkah memperkuat masyarakat, terutama di bidang ekonomi, dianggap berhasil di Indonesia. Dengan banyaknya orang berdagangan untuk mendapatkan penghasilan dolar. Selain itu, contoh penguatan masyarakat di bidang wisata juga ada loh, yaitu dari penguatan komunitas pariwisata tersebar luas di Indonesia. Salah satunya adalah berdirinya Desa Penuh Warna di Malang, Jawa Timur. Desa ini sangat terkenal dengan ciri khasnya sehingga merupakan tempat paling indah untuk selfie. Kegiatan pemberdayaan masyarakat daerah ini lebih didasarkan pada lingkungan pedesaan yang dulunya di daerah kumuh. Pemerintah setempat secara aktif bekerja dengan arsitek Pines untuk menciptakan kondisi dan keindahan seolah-olah rumah-rumah itu dibingkai. Pada akhirnya, desa yang penuh warna telah menjadi salah satu desa yang paling sukses dalam mempromosikan kreativitas warga dan menghasilkan pendapatan tambahan melalui pengembangan ide-ide seperti penjualan dan banyak lagi. Sistem pengetahuan. Perkembangan dalam globalisasi tidak lagi terbatas pada saat ini. Kondisi ini mendorong orang-orang di Indonesia, khususnya masyarakat Probolinggo, untuk mendirikan sistem pengetahuan untuk meningkatkan pendapatan melalui pembentukan pemasar kampung. Desa Marketer adalah salah satu nama desa di Probolinggo
yang melalui penjualan online desa ini telah berhasil mencapai salah satu kekuatan masyarakat yang memiliki nilai untuk penjualan online. Pelopor dalam mendirikan desa itu sendiri adalah lulusan STEM, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Agama juga telah menjadi keharusan penting untuk memperkuat masyarakat. Dalam hal ini, banyak pondok pesantren dijalankan di Indonesia. Sistem pendidikan mampu bertahan dan menjadi setia kepada orang-orang muslim. Contoh lain, penguatan masyarakat di sektor kesehatan juga dilakukan oleh salah satu pendiri bank sampah. Sampah yang merupakan masalah utama di Indonesia dapat ditukar dengan perawatan gratis untuk penduduk. Pendiri pemberdayaan kesehatan melalui transfer fungsi kesehatan adalah alumni Universitas Brawijaya. Pertanian. Indonesia sebagai negara agraris memiliki beberapa keunggulan di bidang pertanian. Keunggulan ini kemudian dicapai dengan memperkuat komunitas. Contohnya adalah keberadaan tanaman hidroponik yang dilakukan oleh salah satu organisasi petani muda. Organisasi ini memberikan solusi ke daerah perkotaan untuk tetap menghasilkan tanaman berkualitas tinggi. Budaya. Contoh penguatan masyarakat di bidang sosial dan budaya yang juga dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara individu atau dalam kelompok sosial. Sebagai contoh, tari jerami di daerah Jawa Timur terletak di kota Surabaya. Sekian dari penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.